Yuhu, selamat datang kembali. Masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Di video kali ini Momo akan membahas fakta menarik 3 kekuatan dasar dan 15 domain yang ada di Solen season yang pertama. Sebelum itu, yuk kita intro dulu. Lai, woman kaisu pa. Yang pertama, kekuatan fisik. Merupakan kekuatan yang diukur dari kemampuan tubuh atau fisik seorang Master Roh. Hal yang mempengaruhi kekuatan fisik adalah atribut dasar. Semakin tinggi atribut dasar, semakin kuat pula kualitas kekuatan fisik seorang Master Roh. Cara melatih kekuatan fisik ialah dengan latihan secara fisik serta dukungan dari luar seperti mengkonsumsi tanaman pendukung. Semua hal ini telah kita lihat dan kita tonton dari tim Shrek Seven Devil yang telah melewati ujian fisik dari Grandmaster semasa mereka masih berada di Shrek Academy. Begitu juga dengan Tang San yang memberikan hadiah kepada seluruh teman-temannya tanaman pendukung level abadi, sehingga tidak dapat dipungkiri kekuatan fisik Shrek Seven Devil berada di atas rata-rata. Dan yang kedua adalah kekuatan roh, merupakan kekuatan yang dapat diukur dari teknik dan kemampuan seorang Master Roh. Hal yang mempengaruhi kekuatan roh ialah level kultivasi. Semakin tinggi level kultivasi, semakin kuat pula dampak dan efek dari teknik yang dihasilkan. Cara melatih kekuatan roh ialah dengan berkultivasi ke level yang tertinggi, serta mendapatkan cincin roh dan tulang roh yang terbaik. Dan seluruh hal di atas telah disajikan dengan sangat menarik dari perjalanan tim Shrek Seven Devil, di mana mereka semua rata-rata merupakan Master Roh yang memiliki kekuatan roh di atas rata-rata. Dan yang ketiga, kekuatan pikiran atau kekuatan mental. Merupakan kekuatan yang dapat diukur dari efek dominasi serta penguasaan sekitar saat bertarung. Hal yang mempengaruhi kekuatan pikiran atau mental adalah pengalaman dan tekad seorang Master Roh. Semakin tinggi kedua hal ini, semakin tinggi pula kekuatan mentalnya. Bisa dikatakan kunci dari sebuah pertarungan ialah melalui kekuatan mental. Nah, serangan dari kekuatan mental adalah seperti yang sering kita lihat pada Donghua-nya, di mana Tang San menyerang dengan cahaya laser dari matanya. Itu adalah serangan mental yang difungsikan untuk menguasai mental atau pikiran lawan, sehingga lawan tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Di sisi lain, kekuatan mental juga mempengaruhi hal lain, yaitu efek dari domain. Semakin tinggi kekuatan mental, maka semakin besar pula efek dominasi atau domain dari seorang Master Roh. Domain merupakan kemampuan seorang Master Roh yang difungsikan untuk mendominasi wilayah sekitarnya yang dapat mempengaruhi teman maupun lawan. Luas jangkauan dominasi sebuah domain ditentukan oleh kekuatan mental Master Roh tersebut. Semakin tinggi kekuatan mentalnya, maka akan semakin luas pula area dominasinya. Contoh ini dapat kita lihat saat Tang San membantu Ma Hongjun untuk memperluas dominasi domainnya untuk memanggil Xiaobai. Berikut ini fungsi-fungsi dari domain. Yang pertama, mengurangi kekuatan mental lawan. Yang kedua, menambahkan kekuatan mental teman. Yang ketiga, menambahkan efek serangan teknik roh, cincin roh, ataupun tulang roh. Dan yang keempat, mendeteksi keberadaan musuh. Dan yang kelima, setiap domain memiliki kemampuan unik tertentu. Yuk kita bahas apa saja jenis dan siapa saja pemilik dari 15 domain yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, Blue Silver Grass Domain atau medan rumput biru perak. Pemiliknya adalah Tang San dan Ain. Kemampuan uniknya, selain memiliki fungsi dasar domain, Blue Silver Grass Domain akan lebih maksimal jika berada pada area di mana rumput biru perak tumbuh dengan subur dan banyak. Yang pertama, dapat menyamarkan keberadaan Master Roh dan orang sekitarnya. Dan yang kedua, melipat gandakan jangkauan dominasi sehingga Master Roh tersebut dapat mendeteksi keberadaan musuh dari jarak yang sangat jauh. Dan yang ketiga, menyerap ataupun mendistribusikan kekuatan roh melalui rumput biru perak yang ada di sekitar. 蓝银灵，谢谢。领域，他
怎么会有领域？兰草平生无归处，风雨流离，幸得东风过。永别了，我的爱人。 Yang kedua, Fire Phoenix Domain atau Medan Phoenix Api. Pemiliknya adalah Ma Hongjun. Kemampuan uniknya yang pertama, mengubah seluruh area yang didominasi menjadi atribut api, kecuali makhluk hidup. Dan yang kedua, memperkuat serangan jenis api seluruh orang yang ada dalam dominasi domain ini. Yang ketiga, Nano Lens Domain atau Medan Tombak Nano. Pemiliknya adalah Si Lens Dolo. Kemampuan uniknya adalah, saat menyerap kekuatan laut, Nanolens akan menciptakan ribuan cloning yang memiliki kekuatan setara dengan Nanolens yang asli, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kemampuan ini. Yang keempat, Sea Illusion Snake Domain atau Medan Ular Ilusi Laut. Pemiliknya adalah Sea Illusion Dolo. Kemampuan uniknya, siapapun yang masuk dalam dominasi domain ini maka akan mengalami dominasi dalam bentuk ilusi kenangan terburuk dari Master Roh tersebut. Hanya Master Roh dengan kekuatan mental di atas si Illusion Dolo yang mampu keluar dari dominasi satu ini. Yang kelima, Demon Breaker Domain atau Medan Penghancur Iblis. Pemiliknya si Dragon Dolo. Kemampuan uniknya adalah saat domain ini diaktifkan, maka seluruh kemampuan domain musuh akan secara instan dinetralkan. Dan yang keenam, Demon White Shard Domain atau Medan Iblis Hiu Putih. Pemiliknya adalah Demon White Shard King Xiaobai. Kemampuan uniknya adalah saat domain ini diaktifkan di area perairan atau laut, maka kekuatan mental dan kekuatan roh seluruh klan yang di bawah naungan Raja Iblis Hiu Putih Xiaobai akan meningkat secara signifikan. Yang ketujuh, Demon Whale Orca Domain atau Medan Paus Harimau Iblis. Pemiliknya adalah Demon Whale Orca King. Hampir sama dengan domain milik Xiaobai, namun perbedaannya terletak di efek tambahan lain, yaitu niat membunuh seluruh klan yang berada di bawah dominasi Raja Iblis Paus Harimau akan meningkat secara drastis. Atau dengan kata lain, hilang kendali. Yang ada hanya niat membunuh. Yang kedelapan, Deep Sea Demon Whale Domain atau Medan Paus Iblis Laut Dalam. Pemiliknya adalah Deep Sea Demon Whale King atau Paus Iblis Laut Dalam. Kemampuan uniknya adalah saat domain ini diaktifkan, seluruh musuh yang berada di dalam dominasi ini akan secara perlahan membeku hingga mati. Hanya kemampuan mental lawan yang berada di atas Raja Iblis Paus Laut Dalam yang mampu keluar dari efek dominasi ini. Yang kesembilan, Goddess of Sea Domain atau Medan Dewi Laut. Pemiliknya adalah High Priest Bozaishi. Kemampuan uniknya adalah domain ini memiliki dua elemen dasar, yaitu light atau cahaya dan water atau air yang sangat kuat. Jika musuh memiliki elemen dark atau kegelapan, maka dipastikan tidak dapat mengeluarkan kemampuannya, kecuali musuh tersebut memiliki kekuatan mental di atas Bozaishi. Serta bagi seluruh makhluk lautan akan secara langsung tunduk dalam dominasi ini. Dan lagi-lagi dikecualikan jika kekuatan mental di atas Bozaishi, maka efek ini tidak akan mempengaruhinya. Dan yang ke-10, Slow Domain atau Medan Perlambatan. Pemiliknya adalah Sky Blue Bull Python atau Daming. Kemampuan uniknya adalah domain ini akan menyebabkan efek perlambatan yang sangat luar biasa bagi lawan yang memasuki dominasi domain tersebut. Yang ke-11, Gravity Control Domain atau Medan Kontrol Gravitasi. Pemiliknya adalah Titan Giant Ape Erming. Kemampuan uniknya adalah domain ini memiliki efek khusus untuk meningkatkan ataupun menurunkan tekanan gravitasi. Dan bagi siapapun yang masuk ke dalam dominasi domain ini, akan merasakan tekanan yang sangat luar biasa, ataupun dapat melayang sebab gravitasi menurun sehingga dapat dengan mudah menerima serangan dari Erming yang bertubuh besar. Yang ke-13, Death Domain atau Medan Kematian. Pemiliknya adalah Empress of Spirit Hall, Bibi Dong. Kemampuan uniknya, domain tersebut merupakan kemampuan dari roh pelindung pertama Bibi Dong, yaitu Death Spider Emperor. Domain ini memiliki efek khusus yaitu tingkat racun yang sangat mematikan.
Dengan menggunakan domain inilah, Bibi Dong menguasai pertarungan saat melawan Kaisar dan Raja Hutan Star Duo, Daming dan Erming. Yang ke-14 adalah Angelic Domain atau Medan Malaikat. Pemiliknya adalah Shen Doliu dan Sharon Su. Kemampuan uniknya, domain ini merupakan domain yang memiliki elemen cahaya murni, dan bagi siapapun yang memiliki sifat gelap dalam dirinya akan secara otomatis ditaklukkan dan dimurnikan. Serta Angelic Domain merupakan penetral dari Death God Domain atau domain Dewa Kematian. Dan yang terakhir adalah Death God Domain atau Medan Dewa Kematian. Merupakan domain yang hanya bisa didapatkan setelah memenangkan 100 kali pertandingan serta berhasil melewati ujian jalur neraka di kota pembantaian. Domain ini juga merupakan kunci utama untuk mewarisi kekuatan Dewa Asura. Death God Domain juga merupakan domain khusus yang dapat berevolusi. Nah, berikut ini evolusi dari Death God Domain. Yang pertama, Slaughter Domain atau Medan Pembunuh. Kemampuan uniknya adalah memiliki efek dominasi penuh, yaitu pengurangan kekuatan musuh 20% serta penambahan kekuatan diri sebanyak 120%. Seluruh efek di atas bisa meningkat tergantung pada perbedaan kekuatan mental antara musuh dan master rohnya. Evolusi yang kedua, Hell Asura Domain atau Medan Neraka Asura. Kemampuan uniknya adalah meningkatkan atribut dasar kecepatan atau agility sebanyak 100%. Dan kekuatan serang atau penetration naik sebanyak 30%. Ditambah dengan efek Slaughter Domain. Dan evolusi terakhir adalah Death God Domain atau Medan Dewa Pembunuh. Kemampuan uniknya adalah meningkatkan seluruh atribut dasar sebanyak 100%. Jadi bisa kalian bayangkan, Tang San mengaktifkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Berapa persen peningkatan atribut dasarnya? 500%? Atau bahkan mungkin 1000%? Momo tidak sempat menghitungnya. Mungkin kalian bisa hitung sendiri dan bagikan di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah pemilik dari domain ini serta ciri khusus dari domain dan pemiliknya. Yang pertama, Tang Chen. Medan pembunuhnya sudah memasuki tahap akhir, yaitu Death God Domain. Dikarenakan sudah berhasil melewati ujian tahap ke-8 Dewa Asura, Death God Domain Tang Chen merupakan domain yang paling mengerikan, yaitu dapat menetralkan seluruh domain sejenis dari Master Roh lain. Dan yang paling mengerikannya adalah Master Roh yang berada dalam domain Tang Chen tidak dapat menggunakan kemampuan atau teknik cincin rohnya. Sifat domain Tang Chen adalah kekuatan dan keadilan. Dan yang kedua, Bibi Dong. Medan pembunuh Bibi Dong masih berada pada tahap awal, yaitu Slaughter Domain. Namun dikarenakan kebencian yang begitu besar, pada akhirnya Bibi Dong masuk ke dalam perangkap yang sama dari Dewa Raksa dan menjadi penerus kekuatan ilahinya. Sifat domain Bibi Dong adalah manipulasi dan kebencian. Dan pemilik yang ketiga adalah Tang Hao. Medan pembunuh Tang Hao sudah memasuki tahap Hell Asura Domain. Pada saat Tang Hao datang menyelamatkan Tang San dan Xiao di kota roh pelindung, Bibi Dong kesulitan dalam menahan tekanan dominasi Tang Hao yang disebabkan dominasi Tang Hao berada di satu tingkat di atas Bibi Dong. Sifat domain Tang Hao adalah kekuatan dan amarah. Dan yang keempat adalah Hulena. Meskipun Hulena secara bersamaan dengan Tang San lulus dari ujian jalur neraka kota pembantaian, namun secara kekuatan mental Hulena jauh di bawah Tang San, sehingga Hulena hanya mentok pada tahap Slaughter Domain. Sifat domain Hulena adalah dingin dan manipulasi. Pemilik Death God Domain yang kelima adalah Chen Xin. Saat kedatangan Tang Hao di kota roh pelindung, domain Chen Xin masih pada tahap Slaughter Domain. Namun ketika klan Pagoda Cahaya 7 Harta diserang, saat itulah domain Chen Xin berevolusi ke tingkat Hell Asura Domain.
Saat Seven Devil sedang latihan bersama Chen Xin, bahwa domain milik Chen Xin satu tingkat di atas Tang San. Dan yang terakhir adalah Tang San. Dengan tekanan hidup yang begitu besar, keluarga dikucilkan sekte, ibu mati berkorban, ayahnya harus kehilangan satu kaki dan satu tangan, serta pengorbanan dari orang yang ia cintai, Xiao. Dan juga kekaisaran roh pelindung yang mencoba menguasai seluruh benua roh, dan hal ini akan mengancam keselamatan saudara-saudara, teman, dan guru-gurunya. Tekad Tang San pun tidak terbendung lagi, sehingga seluruh hal di atas yang membuat peningkatan pada struktur domain Tang San yang pada akhirnya berevolusi menjadi Dead God Domain. Sifat domain Tang San adalah dingin dan keadilan. Berikut ini alur singkat evolusi medan pembunuhan Tang San. Yang pertama, Slaughter Domain. Diterima Tang San setelah melewati ujian jalur neraka di kota pembantaian. Dan evolusi yang kedua, Hell Asura Domain. Evolusi tahap ini Tang San dapatkan saat ia sedang menyelesaikan ujian tahap pertama Dewa Laut, di mana Xiao mencoba menyelamatkannya agar Tang San dapat lolos ujian, sedangkan Xiao harus terpukul mundur oleh tekanan cahaya Dewa Laut yang akan menyebabkan Xiao gagal ujian dan mati di sana. Tang San pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan Xiao, dan saat itulah evolusi Hell Asura Domain Tang San dapatkan. Bahkan Bosaishi yang sedang memantau dari istana Dewa Laut dapat merasakan kekuatan mental Tang San yang begitu mengerikan. Dan evolusi akhir Dead God Domain. Tahap evolusi akhir ini Tang San dapatkan saat ia melawan Deep Sea Demon Whale King atau Raja Paus Iblis Laut Dalam. Untuk menghadapi monster roh satu ini, Tang San benar-benar terpojok. Dan saat itulah evolusi akhir Dead God Domain Tang San dapatkan. Untuk detailnya akan mau menjelaskan secara rinci di video selanjutnya. Oke guys, inilah seluruh pembahasan kita kali ini mengenai 3 kekuatan dasar dan 15 domain dari Donghua Soul Season yang pertama. Jika ada tambahan, masukan, ataupun ingin revisi, kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya. Kalau gitu, Momo Chow dulu, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Zaijian.